Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazilman wassalahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamaah pengajian rutin malam Rabu Masjid Ar-Rasyid Gayam Sukoharjo. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab sifat sholat atas Nabi ya, sifat sholat Nabi, atau kalau dalam judul bahasa Arabnya kitab sifatis sholati ala Nabi minat takbiri ila taslimi ka'annaka taroha. Kitab sifat sholat Nabi mulai dari takbir sampai apa? Salam, seolah-olah engkau melihatnya. Telah kita bahas kemarin, kenapa pembahasan ini penting? Ya, kenapa apa? Penting. Karena apa? Karena sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang nanti pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Awwala ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah apa? Salat. Idza shaluhat shalah sa'iru amalih. Jikalau salatnya baik, baik seluruh amalnya. Jikalau jelek, idza fasadat fasada sa'iru amalih. Itu mari kita belajar tentang sholat lebih dalam, sebagaimana Nabi mengajarkan kita sholat. Bahkan Nabi pernah praktek langsung, bahkan di atas mimbar, setiap gerakan sholat. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Aneh-aneh gimana? Orang nggak belajar sholat dengan benar, akhirnya ya sholatnya itu asal-asalan, macam-macam. Mulai dari sebelum sholat, Allah, ya takbirnya ada macam-macam. Nanti takbirnya ada kemudian muter-muter di luar begini. Nanti ada yang mengatakan gini, kelihatan? Aneh-aneh, macam-macam. Jangan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholat sebagaimana apa? Melihat aku sholat. Untuk itu perlu belajar dalil. Beragama sesuai dengan dalil. Kemarin pertemuan yang sebelumnya, ini pertemuan ketiga. Pertemuan kedua telah kita bahas panjang lebar, yaitu diantaranya adalah terkait dengan mukadimah kitab ini. Mukadimah kitab ini, mu'alif Syekh Nasruddin Al-Albani membawakan perkataan para ulama. Di antaranya 4 imam madhab, yang mana mereka semuanya menyuruhkan untuk kembali kepada sunnah. Kembali kepada apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Jika hadis telah sahih, maka itu adalah madhabku, kata Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan, kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak. Semua ucapan bisa ditolak, bisa diambil. Diambil atau ditolak. Kecuali perkataan penghuni kubur ini, yaitu kubur Rasulullah. Karena Imam Malik mengajar di Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Beliau mengatakan seluruh perkataan manusia itu bisa diambil, bisa ditolak, kecuali perkataan Nabi Muhammad harus diambil, karena perkataan beliau adalah hujjah, ada dalil. Jadi kita beragam sesuai dengan dalil, sesuai dengan hujjah. Baik, cuman akan kita bahas mulai dari inti kitab ini, yaitu terkait dengan, tetapi karena ternyata di yang Bapak Ibu pegang, di situ dibawakan artikel ringkas tentang sifat wudhu Nabi. Mungkin ada baiknya kita bahas wudhu dulu, Pak? Kita bahas wudhu sejenak. Ini sebenarnya di luar kitab sifat sholatan Nabi, tapi yang dibagikan jamaah kan ternyata ada pembahasan tentang wudhu. Jadi Syekh Albani itu juga punya kitab tentang wudhu. Tentang wudhu itu di luar kitab sholat Nabi, tapi juga penting karena wudhu bagian dari apa? Syarat sah sholat. Sehingga ada baiknya kita bahas dulu pertemuan ini tentang wudhu, dan mungkin nanti akan kita selingi dengan tanya jawab, dengan tanya jawab. Kita akan bahas satu pertemuan aja tentang wudhu, karena ini dicetakan yang Bapak Ibu bawa. Ini ada pembahasan wudhu. Ada baiknya sebelum kita masuk tentang sholat, kita bahas tentang wudhu. Setuju ya? Setuju mbatan? Sing mbatan setuju angkat tangan. Mang Manto.
Jadi kita bahas dulu tentang wudu, karena ini nyaman kalau nggak dibahas. Ya, baik. Dibaca dulu, silakan tentang wudu. Ini singkat Pak. Halaman ke berapa? Halaman ke ya Romawi masih, karena ini sebenarnya tambahannya. Romawi 11. Ya Romawi 11. Tata cara wudu Nabi. Tata cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang muslim tidak berwudu, maka pertama yang harus ia lakukan adalah berhati dalam hati, lalu membaca basmalah berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sempurna wudu seorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil 81. Namun jika dia terlupa, wudunya sah dan ia tidak perlu mengulangnya. Kemudian disunahkan mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memulai wudu. Berkumur-kumur yaitu memutar-mutar air di dalam mulut kemudian mengeluarkannya. Istinsyaq yaitu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian istinsyaq yaitu mengeluarkannya dari tempat tersebut. Langsung dalilnya dilompat aja apa? Ini membasuh wajah, guys. Membasuh wajah. Batasan wajah adalah dari pangkal tumbuhnya rambut hingga ujung dagu atau jenggot, lihat gambar nomor 3, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri, lihat gambar nomor 3. Jika rambut yang tumbuh pada wajah tidak terlampau tebal, maka wajib membasuhnya hingga kulit di bawahnya. Sedangkan jika rambut itu tebal, maka cukup membasuh bagian atas saja, namun dianjurkan untuk menyela-nyelainya dengan jari, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyela-nyelai jenggot beliau ketika berwudu. Lihat gambar nomor 4 Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Membasuh kedua tangan sampai ke siku berdasarkan firman Allah, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu hingga kedua siku. Quran surat Al-Maidah ayat. Mengusap kepala dan kedua telinga 1 kali, kemudian dari bagian depan kepala, kemudian mengusapnya ke belakang lalu kembali ke bagian depan, dan gambar nomor 6. Kemudian langsung membasuh kedua telinga dengan sisa air di tangan, lihat gambar nomor 7. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki berdasarkan firman Allah, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Mata kaki adalah tulang yang menonjol di bagian bawah betis, dan gambar nomor 8. Dan kedua mata kaki wajib dibasuh ketika membasuh kedua kaki. Bagi orang yang kaki atau tangannya putus, maka dia harus membasuh bagian yang tersisa dari kaki atau tangannya. Jika masih tersisa bagian yang wajib dibasuh dalam wudu, dan gambar nomor 9. Adapun jika tangan atau kakinya putus seluruhnya, maka dia membasuh bagian ujungnya. Setelah selesai berwudu, kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan yang bertaubat dan mensucikan diri. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz di atas adalah riwayat At-Tirmizi. Hadis ini disahihkan Al-Albani dalam Irwaul Ghalil 96.
Wajib membasuh semua anggota wudhu sekaligus, tidak boleh mengakhirkan membasuh salah satu anggota wudhu hingga yang dibasuh sebelumnya mengering. Setelah selesai wudhu diperbolehkan mengeringkannya dengan handuk. Ya, baik. Jazakumullah. Demikian secara singkat tentang tata cara apa? Wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Ya. Ini saya tanyakan yang berkaitan dengan memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Itu pernah saya mendengar bahwa memasukkan air ke dalam hidung itu sekalian berkumur. Berkumur supaya ada bagian yang masuk di dalam hidung. Apakah berdiri sendiri atau itu bersamaan? Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ini belum mulai udah banyak pertanyaan, Pak. Saya tanya dulu, ini kajiannya sampai jam berapa? Jam berapa, Pak? Setengah 9. Oh, berarti saya bahas singkat kemudian jawab pertanyaan. Oke. Jadi kita usahakan selesai masalah wudhu ini pertemuan ini. Oke, moga, Pak. Tadi disebutkan bahwa kalau berwudhu harus dengan bacaan basmalah untuk kesempurnaan. Oke. Adanya hubungan dengan toilet apakah harus diucapkan? Oke. Kalau wudhunya di dalam toilet baca basmalah atau tidak? Jadi basmalah itu kesempurnaan wudhu, atau bahkan dia termasuk bagian dari kewajiban wudhu. Sebenarnya tulisannya tadi cukup akurat, Pak. Coba akurat saya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Pak? Ya. Santri tanyai. Apakah niat wudhu itu di awal wudhu atau saat membasuh muka? Niat wudhu itu di awal wudhu atau ketika membasuh muka. Ya, baik. Letak dari ini niat. Bahkan mungkin pertanyaan lebih besar lagi, niat itu bagian dari wudhu atau di luar wudhu? Bagian dari wudhu atau dia di luar wudhu? Dia syarat wudhu atau dia bagian dari rangkaian wudhu? Ini pembahasan yang panjang sebenarnya. Nanti kita bahas. Baik, saya bahas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahwasanya wudhu adalah bagian dari rukun apa? Salah. Bagian dari apa? Syarat sah sholat. Jadi syarat sah sholat ada 9. Syurutus sholati tis'atun. Ada 9. Di antaranya adalah Islam, berakal, seterusnya. Di antaranya adalah apa? Raf'ul hadath. Mengangkat apa? Hadath. Wa izalatun najasah. Dan menghilangkan najis. Jadi tohara itu hanya 2 aja. Raf'ul hadath, izalatun najasah. Monggo biar gak ngantuk, ikuti saya. Tohara ada 2. Raf'ul hadath, izalatun najasah. Raf'ul hadath, izalatun najasah. Ya, jadi tohara ada 2. Apa, Pak? 1. Raf'ul hadath. Yang kedua izalatun najasah. Ini perlu jelas dulu, Pak. Karena banyak orang ditanya mengangkat hadas itu apa, menghilangkan najis apa, bingung, Pak. Bahkan tercampur-campur, padahal 2 hal yang sangat berbeda. Hadas dan najis itu hal yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Jangan, Pak, apa bedanya hadas dan najis? Kalau najis itu berupa zatnya, Oke. kalau hadas itu sifatnya. Weh, alhamdulillah. Dari mana, Pak, kok tahu itu? Ustaz dulu kan? Ustaz dulu. Alhamdulillah. Berarti nggak lupa, nggih. Pembahasan buku panduan Muslim. Tentang apa bedanya hadas dan najis. Jadi kalau najis itu ainuhu, bendanya, fisiknya, itu harus dihilangkan. Tapi kalau hadas itu sifat yang melekat pada badan. Jadi hadas itu wasfun fil badan yang menanus shalah, yang menghalangi dari sholat. Untuk itu hadas itu perlu diangkat. Kalau najis dihilangkan. Wudhu ini terkait dengan hadas. Terkait dengan hadas, dia mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Jadi tohara ada 2, menghilangkan najis, mengangkat hadas. Mengangkat hadas itu paling pokok dengan wudhu, karena biasanya ini yang terjadi. Tapi kalau hadasnya besar, maka dengan apa? Mandi besar. Nanti kalau berhalangan karena sakit atau yang lainnya, atau tidak ada air, baru diganti dengan tayamum. Sehingga raful hadas itu bisa 3 hal. Dengan wudhu, ini secara asal. Yang kedua, kalau hadasnya besar, maka dengan mandi wajib. Atau dengan tayamum, ketika dia tidak bisa wudhu, tidak bisa mandi wajib.
maka diganti dengan tayamum. Tapi asalnya dengan wudu. Itu tuh pembahasannya. Biasanya pembahasan tentang wudu. Di sini juga demikian. Kita bahas wudu. Jamaah rahimakumullah, wudu ini ada beberapa hal. Di antaranya ada syarat wudu, ada rukun wudu, ada sunnah wudu, ada pembatal wudu. Nanti juga ada masail, ada pembahasan. Ya, di antaranya ditanyakan Pak tadi, Pak sinten Pak yang pojok? Pak Bambang. Ada di sana bagian dari wudu baca bismillah, tapi ada larangan mengucapkan kata-kata yang baik, baca Al-Qur'an dan yang lainnya di dalam kamar mandi. Ini kan dua hal bertentangan. Ini tidak hanya masalah wudu berarti, ini masalah namanya masail. Jadi kalau kitab ulama itu biasanya bahasanya begini, ada nama kitab, bab, nanti di bab itu ada definisi. Setelah definisi ada taksimat, pembagian-pembagian. Nanti kemudian ada hukum-hukum, ada rincian dari hukum tersebut. Nanti bagian akhir itu ada namanya masail, masalah-masalah. Contohnya ini tadi masalah, ini tidak hanya masalah wudu, itu masalah wudu, kemudian masalah larangan membaca basmalah atau larangan mengucapkan kata-kata yang baik di dalam kamar mandi. Nah, gimana pembahasannya? Dalam waktu yang singkat ini akan kita bahas semuanya secara singkat. Gitu. Tapi di sini kita tidak perlu bahas tentang syarat sah, rukun dan wajib. Intinya, kalau syarat sah wudu ada beberapa, ya diantaranya ya Islam dan seterusnya. Kemudian rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6, gak disebutkan di sini. Tapi rukun itu diringkas dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Gimana ayatnya? Dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya. Jadi disebutkan wahai orang-orang yang beriman, andai kata kalian ingin sholat, maka pertama kali apa? Membasuh wajah. Basuh wajah. Loh, berkumur-kumur berarti tidak wajib? Wajib. Karena itu bagian dari basuh wajah. Jadi ada 6 rukun wudu. Basuh wajah, basuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Baru 4. Yang kelima? Bukan. Saya termasuk. Ada 6 yang bisa saya beri hadiah. Hadiah apa? Snack. Snacknya nanti tak berikan, ini saya minta lagi. Ini dibuka aja Pak, tidak apa-apa. Dibuka aja pintunya ini Pak. AC-nya ini tidak apa-apa. Yang keluar biar dapat AC Pak. Okay? Nanti kalau jawab biar saya dengar. Yang kelima apa? Tertib. Tertib. Tidak boleh, enggak tertib. Yang keenam apa? Muwalah. Kenapa? Muwalah. Muwalah itu apa? Muwalah itu satu rukun dengan yang lainnya tidak berselang lama. Jangan sampai nanti wudu baru tangan telepon dulu. Telepon 1 jam. Oh ini ada lah gitu. Telepon 1 jam baru mau lanjut lagi, tidak boleh. Hadis tentang apa? Orang yang wudu kemudian kakinya ada lem'at, namanya hadis lum'ah. Ada orang wudu ternyata di tumitnya itu belum kena air, lam yusib halma. Kemudian Rasulullah perintahkan untuk apa? Mengulangi. Ini banyak terjadi Pak. Sulit tumitnya sini apa? Tidak kena air. Sudah diwanti-wanti Rasulullah. Fawailul lil aqab. Celaka tumit-tumit. Celaka tumit. Orang wudu tumitnya belum apa? Kena air. Lam yusib halma. Rasulullah kemudian perintahkan orang tersebut untuk mengulangi. Dari awal Pak. Bukan hanya mengulangi apa? Membasuh kakinya. Menunjukkan wudu itu permualah. Kesinambungan satu dengan yang lainnya. Ya. 6 rukun wudu. Wajah, tangan, kepala, kaki, tertib, mualah. Jangan Mas. Tidak bisa tak ambil snacknya. 1. Muka, tangan, kepala, kaki, tertib, mualah. Alhamdulillah. Dan ini dapat snack. Oke, monggo. Nanti saya minta lagi nih panitia. Alhamdulillah. Panitia juga itu. Ya sudah. Alhamdulillah. Sudah nikah? Alhamdulillah. Wah, juga. Ya. Alhamdulillah. Ini kalau orang sudah nikah itu cerdas biasanya, Pak. Alhamdulillah. Oke. Itu kemudian kita langsung baca tata cara wudu secara singkat, tadi sudah dibaca nggih. Mungkin saya akan
apa? Inti-intinya saja. Jika ketika orang wudhu, maka pertama kali dia berniat dalam hati. Jadi niat itu dalam hati. Niat itu bagian dari syarat sah wudhu, bukan apa rukun wudhu. Bukan rukun wudhu. Ini mirip nanti dalam sholat juga demikian. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu bagian dari ibadah tersebut, sehingga harus nempel, nempel. Tapi dalam mazhab yang lainnya, di antara mazhab ini, dalam mazhab Hambali dan yang lainnya, niat itu adalah syarat sah. Syarat sah, tinggal tidak disyaratkan harus ketika mulai. Nanti pertanyaannya saya tadi, santri tadi, Hanan tadi. Jadi niat itu ketika Anda datang ke tempat wudhu, berniat, ya sudah itu niat dalam hati. Tidak perlu kemudian ketika ini langsung ketika itu, tidak. Boleh sebelumnya, sebelumnya. Karena niat itu bagian dari syarat sah, bagian dari syarat sah. Baik, jadi dia berniat dan niat itu dalam hati, tidak perlu dilafadzkan karena tidak ada contohnya dari Nabi. Kemudian membaca Bismillah. Baca apa? Bismillah. Khilaf para ulama, Bismillah itu sunnah, wajib atau yang lainnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang rajih sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, yaitu apa? Wajib ketika ingat. Namanya istilah fikihnya wajib ma'adz-dzikr. Wajib ketika ingat. Untuk itu kan penulis tadi mengatakan maka dia membaca basmalah. Sebenarnya dalam hadis ini nggih. La wudu'a liman lam yadhkurismallah. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca basmalah, tidak membaca basmalah. Tapi kan tadi gitu. Namun jika dia terlupa, wudunya sah dan tidak perlu mengulangi. Sehingga intinya kalau dia ingat wajib baca. Tapi kalau dia lupa, maka apa? Gugur kewajibannya, tidak perlu diulangi. Jelas ya? Jadi wajib ketika dia ingat. Wajib ma'adz-dzikr istilah fikihnya. Dan ini wa'alam pendapat yang lebih rajih daripada pendapat yang mengatakan sunnah atau yang mengatakan wajib secara mutlak. Sehingga kalau dia lupa harus mengulangi. Mengulangi. Pendapat yang mengatakan sunnah juga dibantah. Di antaranya kan hadisnya itu kuat sekali hadisnya ini. Hadis ini kan jelas sekali, sharih ya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca apa? Bismillah. Hanya saja memang apa? Derajat hadis ini diperselisihkan ulama. Syalbani dalam Irwaul Ghalil mengatakan apa? Hasan. Hasan. Tapi sebagian ulama lainnya apa? Melemahkan hadis ini. Jelas ya? Baik. Jadi ini tentang bismillah itu. Lanjut dulu menjawab pertanyaan bapaknya tadi. Kalau bismillahnya kemudian di kamar mandi bagaimana? Alam ya. Yang lebih hati-hati tetap baca tapi dalam hati. Jadi dua hal. Dia membaca tapi dalam apa? Hati. Atau dia membaca bil harakatil lisan bidun talaffuz. Dia membaca dengan menggerakkan lisan tanpa harus apa? Melafadzkan. Jadi dia cukup menggerakkan lisan tapi tidak perlu apa? Dilafadzkan. Dilafadzkan ya. Tapi tentu yang lebih baik lagi kalau misalkan memang ada tempat yang tidak di kamar mandi ya, di hammam ya, maka apa? Dia di tempat wudhu itu lebih baik. Tapi kan kalau kondisi tertentu kan kadang tidak bisa. Tidak ada misalnya di kantor tertentu nggak ada tempat wudhunya, adanya hanya kamar mandi. Bisanya itu ya sudah. Bacanya nanti apa? Di dalam hati atau dengan gerakan lisan tanpa apa? Melafadzkan, tanpa keluarlah lafadz. Jelas Pak nggih? Baik. Itu. Kemudian selesai baca bismillah dan bismillah ini misalkan ketika mulai, ya, memulai apa? Sambil apa? Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Ini hukumnya sunnah. Sunnah. Kemudian setelah itu dia berkumur-kumur lalu memutar-mutar air di mulut kemudian mengeluarkannya. Dan ini dengan apa? Istinsyak. Istinsyak itu apa? Menghirup air ke hidung secara bersamaan. Ya, ini afdolnya. Lihat kalau misalkan sulit kan sebagian orang nggak mampu, misalnya satu-satu, boleh nggak? Boleh. Jadi yang jelas dia menghirup air ke hidung dan juga berkumur-kumur. Mana duluan? Berkumur-kumur baru istinsyak. Kalau dibalik boleh enggak? Asalnya sah dan itu tidak termasuk tidak tertib. Karena
tidak tertib itu dalam aturan dalam pembahasan ini nggih, itu adalah bainal arkan, di antara rukun. Ya. Yang rajih di antara pendapat ulama, 3 hal tadi itu satu hal. Berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, mengusap wajah, itu satu hal. Dan hukumnya hanya afdholiyah atau sunnah. Sehingga kalau misalkan ada orang mengusap wajah, lupa belum kumur-kumur, baru kemudian diikuti kumur-kumur, sah wudunya. Tidak perlu dia ngulangi wudu dari awal. Jadi misalkan nggih, tiba-tiba langsung apa? Membasuh wajah bukan kepala, Pak. Wajah kemudian belum kumur-kumur, kemudian dia baru kumur-kumur. Nanti kemudian dilanjutkan tangan, tidak apa-apa. Jadi meskipun dia dibalik tadi, tetap sah. Ketika di rukun tersebut, mirip misalkan orang membasuh tangan kiri dulu baru tangan kanan, sah enggak? Sah. Sunahnya memang tayamun. Tayamun ini apa? Kanan duluan, tangan kanan baru tangan kiri. Tapi ketika itu dalam satu rukun, sah asalnya. Misalkan orang tangan kiri dulu baru apa tangan kanan, sah enggak wudunya? Sah. Mirip orang misalkan membasuh wajah dulu, kemudian baru kumur-kumur, baru menghirup air ke hidung, sah enggak? Sah. Karena itu satu rukun sebenarnya, yaitu membasuh wajah. Untuk itu dalam ayat tadi, dalam surat Al-Maidah ayat 6, idza qumta ilas shalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Kan tidak disebutkan kumur-kumur, tidak disebutkan apa? Menghirup air ke hidung. Karena itu bagian dari apa? Membasuh wajah. Pertanyaannya sekarang, hidung itu, mulut itu adanya di mana? Ya sudah. Maka itu bagian dari wajah. Dan ini pendapat yang lebih roji. Meskipun sebagian pendapat yang lainnya di antara pendapat Syafi'iyah mengatakan bahwasanya kumur-kumur menghirup air ke hidung itu apa? Sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena tidak disebutkan dalam ayat tadi. Ayat tadi kan pertama kali langsung membasuh wajah. Sehingga yang di luar itu sunnah. Untuk itu saya pernah ditanya salah orang jamaah, dia ngomong demikian. Saya itu kalau puasa, saya itu seringkali tidak kumur-kumur, tidak menghirup air ke hidung. Langsung apa? Basuh wajah. Karena apa? Takut nanti ketelen. Boleh enggak? Jawaban saya apa? Ya enggak boleh. Kok boleh gimana? Tetap harus apa? Berkumur-kumur menghirup air ke hidung. Karena yang rojek itu bagian dari wajah dan harus dilakukan. Bukan sunnah. Bukan sunnah. Meskipun dalam madhab Syafi'i mengatakan sunnah. Akhirnya kalau itu dilakukan orang tersebut dan dia meyakini itu sunnah, tetap sah wudunya. Tapi bagi orang yang meyakini berkumur-kumur menghirup air ke hidung itu adalah rukun, bagian dari membasuh wajah, maka tidak sah. Maka tidak sah dan tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Apalagi dalilnya jelas kan? Ada hadis dari Nabi, hendaknya kalian berdalam-dalam dalam apa? Istinsyak. Kecuali ketika apa? Wudu. Ketika puasa. Menunjukkan tetap dilakukan atau tidak? Tetap dilakukan, tapi jangan dalam. Apalagi disengaja. Nah, itu namanya cari masalah namanya. Hadis tadi menunjukkan tetap dilakukan, tapi hati-hati. Kalau sedang wudu dipanggil jawab, enggak apa-apa. Sedang wudu ditelepon, di mana? Jawab. Sedang wudu, Bro, gitu. Lanjutkan wudunya dulu. Jangan nanti ya sambil ngobrol wudunya ditinggal. Jangan. Kecuali kalau darurat sudah wudunya dibatalkan enggak apa-apa. Darurat penting sekali. Udah dia yang jawab. Kemudian nanti ulangi wudu enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu sesuatu yang bisa ditunda, tunda saja. Tunda teleponnya dan yang lainnya. Tetapi kalau sesuatu itu yasir, sedikit, enggak apa-apa. Dan itu tidak termasuk memutus wudu. Tidak termasuk tidak mualah. Jadi misalkan bicara, misalkan mengurangi jedanya tadi juga ada rukunnya jeda tadi. Oke. Ya, baik, saya jawab dulu. Jadi tadi kan salah satu rukun wudu adalah apa? Mualah. Berkesinambungan satu dengan yang lainnya, tidak nunggu kering. Bukan berarti tidak boleh ada tidak jeda sama sekali, enggak. Boleh, tetapi yasir, sedikit, tidak berselang lama sehingga keringnya satu ke yang lainnya. Jadi misalkan dia tangan kan, kemudian sampai lama sekali sudah kering baru mulai yang lainnya ini tidak boleh. Tapi kalau sekedar sesuatu yang yasir, sesuatu yang sedikit tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Misalkan tadi menjawab pertanyaan,
atau mungkin airnya mati ya, sudah wudhu dapat setengah airnya mati, dia jalan mengelilingi masjid ke kamar mandi masjid misalkan, ya tidak apa-apa. Atau misalkan dia wudhunya dengan air timba, habis airnya, kemudian apa nyelati nimba, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa, seperti itu tidak apa-apa. Jadi terjeda sedikit yang itu bagian dari, bahkan apalagi itu bagian dari tadi proses wudhu tadi, mencari air atau yang lainnya, maka tidak apa-apa. Yang paling tidak lama, tidak sampai kering satu dengan yang lainnya. Baik, gitu nggih. Berkumur-kumur menghirup air ke hidung. Ini bagian dari mengusap, membasuh wajah. Kemudian disunahkan bersungguh-sungguh ya, dalam menghirup air ke hidung kecuali dalam apa? Dalam puasa. Ya, tadi hadisnya ya. Kemudian setelah itu membasuh wajah. Cara membasuh wajah ini benar-benar seluruh wajah yang dibasuh. Tadi sudah dijelaskan ya. Batasannya apa wajah itu? Wajah itu min mana bitisya'r ila dzaqan. Dari tempat tumbuhnya rambut ini ya, sini sampai apa? Sampai bukan janggut. Karena ada yang nggak punya jenggot tuh, okay? Jadi dari ini tempat tumbuhnya rambut sampai apa? Janggut, bukan jenggot, okay? Sekali lagi janggut, ya. Ilama dan bisyar ila dzaqan. Kemudian wa ila far'udunaini, lebarnya dari apa? Ini pangkal-pangkal apa? Telinga. Jadi jangan sampai nanti wudhunya cuma plek. Ini namanya bukan membasuh wajah, membasuh apa? Batuk. Kan cuma batuknya tok yang diwudhui. Enggak, semuanya, Pak. Semuanya. Banyak enggak orang wudhu cuma gini-gini aja? Ada di sini. Jangan-jangan ikut pengajian ini kayak gitu. Gini-gini aja. Jangan semuanya. Semuanya. Apalagi kalau orang sedang apa? Sedang ya itu walimah itu, okay? Sudah make upan gini 1 cm itu. Maniman gini. Oh, itu kalau make upan ya yang normal aja itu. Jangan sampai gara-gara apa? Mantu tidak sholat, hati-hati, Pak. Hati itu kan acara sakral, acara awal pernikahan, isi dengan ketaatan pada Allah. Jangan diisi dengan maksiat. Di antaranya tidak sholat. Ada loh orang nikah kemudian apa? Tidak sholat, apalagi mengkosor sholat, menjamak sholat. Wah, ini gara-gara apa? Terlanjur apa? Make upan. Nah, ini bukan alasan untuk apa? Menjamak mengkosor sholat. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Baik, kemudian di antara sunnahnya yaitu adalah ketika dia berjenggot jadi sela-sela. Tapi ini sunnah. Ini sunnah. Memastikan dia airnya itu mengenai janggut ya. Kalau dia lebat. Setelah itu, setelah membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku. Ya, siku itu di sini, bukan hanya tangan sih, tapi sampai siku. Ya, dari ujung jari sampai apa? Siku. Ini juga sering tidak kena air di sini. Ya. Ini jangan sampai. Jadi siku semuanya. Ya, semua tangan harus kena air. Kemudian setelahnya adalah apa? Setelah tangan, kemudian mengusap kepala. Sekali lagi mengusap kepala, bukan membasuh kepala. Jadi kepala itu diusap, bukan dibasuh. Apa bedanya mengusap dengan membasuh? Kalau membasuh itu harus meratakan air. Airnya mengalir. Tapi air mengalir dalam artian itu mengenai seluruh kulit. Tapi kalau mengusap ya sudah, hanya sekedar mengusap aja. Dia tidak mensyaratkan air itu mengenai semuanya. Mengenai semuanya. Untuk itu kalau rambut itu cuma diusap dan cuma sekali, tidak 3 kali. Beda yang lainnya 3 kali, karena itu memang dibasuh, dicuci lah istilahnya gitu. Tapi kalau kepala itu cukup diusap, mengusap kepala. Bagaimana caranya? Ini sudah ada gambarnya, nggih. Dan bagian dari mengusap kepala itu adalah telinga. Jika sekali demikian, kan ada gambarnya. Dari depan ke belakang, kemudian apa? Ke depan lagi, kemudian telinga. Sekali jalan. Dengan air apa? Dengan
air yang sama. Dengan air yang sama. Jadi tidak perlu gini kemudian apa? Nanti ngambil air lagi kanan kiri telinga, enggak. Tidak. Jadi sekali jalan. Ke belakang, ke depan, kemudian ke telinga. Ada catatan lagi. Mengusap kepala, bukan mengusap jambul. Nah, maksudnya apa? Banyak orang wudu cuma gini. Nah gini, jadi pakai kopiahnya diginikan, miring kan. Enten boten? Ini jenengan foto saya Pak, viralkan Pak. Ini sampai saya rela memvisualisasikan ini. Ini namanya bukan mengusap kepala, mengusap apa? Jambul. Enggak Pak. Loh, kan yang rukun sebagian kepala. Ini masalah khilaf. Masalah khilaf. Memang dalam mazhab Syafi'i mereka berpendapat bahwasanya yang rukun itu mengusap sebagian kepala. Dalam mazhab Syafi'i, mengusap seluruh kepala itu sunnah. Itu sunnah jami'ur ra's. Jami'ur ra's. Tapi yang rajih bahwasanya yang rukun itu mengusap di seluruh kepala. Karena ayatnya tadi jelas, wamsahu biru'u sikum, dan usaplah kepala kalian. Memang sebagian ulama Syafi'iyah menafsirkan bi dalam ayat tadi namanya ba'ulit tab'id, ba untuk sebagian. Ini pembahasan tentang nahwu, tentang bahasa Arab. Tapi yang rajih ba-nya di situ bukan ba'ulit tab'id, ba untuk sebagian, bukan. Tapi ba menunjukkan apa? Ya, itu bagian dari urutan wudu, bukan ba'ulit tab'id. Sehingga yang rajih adalah mengusap seluruh kepala. Itu rukun wudu. Sehingga kalau ada orang mengusap hanya sebagiannya, maka tidak sah. Ini pendapat yang rajih. Tapi karena ini masalah khilaf, ketika ada orang meyakini dia meyakini yang wajib adalah sebagian kepala, maka sholatnya sah, wudunya sah. Karena ini pendapat yang memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Memahami ba dalam ayat tadi Al-Maidah ayat 6 itu ba'ulit tab'id. Tapi kalau kita baca dalam kitab Syafi'i, contohnya Matan Abu Syuja, di sana sendiri juga disebutkan dengan jelas bahwasanya rukun wudu itu adalah mengusap sebagian kepala. Tetapi di antara sunnah wudu mengusap seluruh kepala. Jadi kalau kita Syafi'iyah sejati sekalipun, baiknya sebagian kepala atau seluruh kepala? Ya seluruh kepala. Karena itu lebih apa? Itu yang sunnah. Itu sunnah. Bukan hanya taraf minimalnya. Jadi kalau kita berpegang dengan mazhab Syafi'i sekalipun, hendaknya apa? Ya semua kepala. Jangan cuma apa? Ini tadi. Jelas ya? Baik. Lah nanti kalau misalkan ibu-ibu di tempat umum, nggak ada tempat tertutup untuk wudhu, bagaimana? Ya sudah, dia mengusap kerudungnya semuanya, tidak apa-apa. Ya, tidak perlu hanya sedikit. Sedikit. Ya, baik. Kemudian setelah kepala termasuk bagian adalah telinga. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi mata kaki itu bagian harus dibasuh. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan hati-hati terkait dengan kaki ini, yaitu bagian dari tumit. Itu tumit ini seringkali tidak terbasuh. Padahal sudah diwanti-wanti Rasulullah. Wailul lil aqab, celaka tumit-tumit. Celaka tumit. Artinya apa? Banyak tumit itu tidak sempurna dibasuh ketika apa? Wudu. Apalagi ada hadis yang tadi. Hadis lumatul i'tiqad, hadis al-lummah. Hadis kisah ada seorang laki-laki di zaman Nabi wudu, kakinya tidak kena air. Rasulullah perintahkan untuk mengulangi wudunya. Fa amara bil i'adah. Rasulullah perintahkan dia kemudian mengulangi wudunya. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, selesai itu maka selesai wudu. Selesai rukun wudu. Tapi ada beberapa hal yang disunnahkan. Di antaranya adalah dia membaca doa atau zikir setelah wudu. Di antaranya adalah ini, bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Sebagian ulama
memberikan faedah. Kenapa membaca bacaan ini? Jadi mereka mengatakan orang yang berwudu dia sedang membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran hissiyah, kotoran-kotoran fisik. Kotoran-kotoran apa? Fisik, hadas, najis dan seterusnya. Kalau orang membaca syahadat, baca la ilaha illallah, maka dia sedang membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran apa? Maknawiyah, kotoran-kotoran jiwa, kotoran-kotoran syirik yang sifatnya maknawi. Jadi kalau orang wudhu ditambah dengan bersyahadat, maka seolah-olah dia melakukan dua hal: membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran hissiyah yang sifatnya fisik, dan membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran maknawiyah, syirik, dosa dan yang lain, sehingga sempurna. Orang selesai wudhu membaca doa ini bersih lahir dan batin. Ini di antara faedah membaca bacaan ini. Kemudian setelah itu dia boleh ya mengeringkan anggota wudhunya dengan apa? Dengan handuk atau yang lainnya, tidak terlarang ya, tidak terlarang. Setelah itu jamaah, setelah selesai wudhu atau di antara hal terkait dengan wudhu ada sunah-sunah wudhu. Ini saya bacakan singkat saja ya. Di sini sebutkan ada berapa? Ada 8 ya. Ini nggak perlu saya bahas panjang. Yang pertama adalah disunahkan bersiwak sebelum berwudhu. Ya, bersiwak. Pernah ngerti siwak ya? Kenapa siwak nih Pak? Pernah lihat pohon siwak? Belum pernah? Ya datang ke pondok saya. Ini tak beri. Saya punya bibit siwak banyak. Di pondok saya ada banyak pohon siwak ya. Dulu saya bawa dari Saudi, kecil itu ya. Saya tanam, sekarang banyak. Dan saya punya bibit-bibitnya banyak. Bagi yang mau bisa ke pondok ya. Biar lihat langsung pohon siwak seperti apa. Tapi ini akarnya Pak nggih. Karena banyak orang datang, mana pohon siwak ini? Dia motong apa? Dahannya diginikan. Ya merotol giginya. Karena keras sih Pak dahannya itu. Siwak itu apa? Akarnya, bukan apa? Dahannya. Dulu ada orang ke pondok, betul terjadi itu. Jadi dia ngambil dahannya, mana? Kan tanya kepada saya sedang sibuk itu. Mana pohon siwak itu dia? Saat tinggal itu. Baliknya apa? Dia motong apa? Dahannya diginikan. Waduh, kacau ini kamu itu. Akarnya, bukan apa? Dahannya. Namanya orang nggak tahu ya. Jadi bersiwak. Dan itu nggak akan bau Pak. Meskipun dia dipakai nggak dicuci ya, masukkan ke ini, dia nggak akan bau. Beda dengan sikat gigi itu ya. Tapi sikat gigi apakah termasuk bersiwak? Termasuk ya, termasuk. Jadi ketika misalkan kita nggak ada kayu siwak, dia dengan sikat gigi dengan pasta gigi, itu bagian dari apa? Bersiwak. Bahkan disebutkan ya, itu lebih dari 80 hadis, Pak. 70-80 hadis terkait dengan apa? Siwak. Menunjukkan ini hal yang penting sekali, jangan diremehkan. Jangan diremehkan apa? Tentang bersiwak. Ada kisah menarik, kisah ini lucu, tetapi ada sebagian mengatakan kisah ini juga perlu dicek kembali ya. Suatu kisah di zaman para sahabat atau yang setelahnya, kaum muslimin itu ketika perang mengalami kekalahan banyak itu, banyak, dan setelah itu ada masa-masa itu stagnan perperangan itu. Kemudian komandannya itu kemudian mengajak pasukannya merenung, kenapa kok kita kalah, kok kita itu ini. Kemudian diantaranya dia mengatakan, ya karena mungkin kita itu jauh dari sunnah Nabi, Nabi. Maka kemudian mereka bertekad menghidupkan kembali sunnah Nabi. Di antaranya bersiwak. Jadi mereka bersiwak dengan apa? Dengan wang siwak. Kemudian ternyata musuh itu melihat, kaum muslimin mulai menggila. Kenapa menggila? Kayu aja dimakan, apalagi kita. Akhirnya mereka takut. Akhirnya mereka meroleh kemenangan. Tapi sekali lagi kisah ini perlu dicek. Ini sebutan di beberapa kitab para ulama ketika membahas siwak ya. Tapi sekali lagi itu perlu dicek kevalidannya. Di antara sunnah wudu juga adalah mencuci 3 kali. Cuci 3 kali. Kalau sekali itu boleh, itu sah. 3 kali sunnah. Lebih dari 3 kali mubadzir. Jadi jangan sampai nanti lebih dari 3 kali. Tangannya 4 kali, kemudian kakinya 5 kali, tidak boleh. Itu berlebihan. Islam melarang berlebihan. Kemudian bersungguh-sungguh ketika istinsyak, menghirup air ke hidung, ini juga bagian dari sunnah. Kemudian menyala-nyala jenggot ketika membasuh wajah, ini juga bagian dari sunnah. Apalagi jenggotnya tebal, bagi yang punya jenggot. Kalau nggak punya jenggot, ya sudah, itu sunnatullah.
Bagi yang berjenggot itu sunnah Nabi, bagi yang nggak berjenggot sunatullah. Tidak perlu diberi apa obat menumbuh jenggot, Pak. Tidak perlu. Perlu gitu ya. Kemudian menyela jari jemari ketika membasuh kedua tangan dan juga kaki. Jadi di sela-sela ini ya, ini kan ada kotoran. Jadi di sela-sela. Ini bagian dari apa? Bagian dari sunnah. Kemudian di antara sunnah juga adalah mendahulukan anggota wudhu yang kanan, kemudian baru yang kiri, atau disebut dengan tayamun. Tayamun, bukan tayamum ya. Kalau tayamum dengan debu itu ya. Kalau tayamun dari yamin, mulai kanan dulu baru kiri. Lah kanan dulu atau kiri itu bagaimana? Ada pertanyaan, kanan dulu kiri dulu itu bagaimana? Apa kanan baru kiri atau kanan kiri mana, Pak? Kanan 3 kali baru kiri. Jadi berapa, Pak? Kanan kiri atau kanan semuanya? Dengan, Pak? Kanan 3 kali baru kiri. Alhamdulillah. Jawabannya boleh keduanya. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin, dan beliau punya argumentasi yang kuat. Karena apa? Karena ketika disebutkan kanan dulu baru kiri, tidak disebutkan detailnya, maka tidak perlu menyusahkan diri. Yang jelas kanan dulu baru kiri. Orang yang kanan dulu kemudian kiri, kanan dulu kemudian kiri, mendahulukan kanan enggak? Kanan kan? Ya sudah. Atau dia kanan dulu semuanya baru kiri, kan sama saja. Itu semuanya termasuk apa? Mendahulukan kanan dari yang kiri. Sehingga sesuatu itu ketika tidak diatur oleh syariat dengan detail, selama masuk dalam kategori itu, maka termasuk apa? Telah menjalankan hal tersebut. Sudah menjalankan kanan dulu baru kiri. Kecuali kalau dibalik, kiri kanan. Ini jelas salah, Pak. Atau kiri baru apa? Kanan. Ini juga salah. Tapi kalau dia kanan kemudian kiri, atau kanan kiri, maka tidak masalah. Yang jelas menurunkan kanan daripada kiri. Allah a'lam bis-shawab. Sah, Pak. Bahkan andai kata dia kiri dulu baru kanan, sah enggak? Sah, Pak. Jadi kalau wudhu kiri dulu baru kanan, sah enggak? Sah. Kalau pertanyaannya sah atau enggak sah, enggak? Tetap sah, Pak. Apalagi yang tadi kanan kiri itu termasuk tadi dalam mendahulukan kanan baru kiri. Jadi sekali lagi dalam aturan syariat itu begini, Pak. Ada sesuatu itu yang tidak diatur dengan detail. Maka selama hal itu masuk dalam keumuman hal tersebut, boleh. Dan dia termasuk menjalankan itu. Kan tadi kanan, kemudian kiri kan mendahulukan kanan daripada kiri. Termasuk yang melakukan kanan kemudian kiri, kanan kemudian kiri, mendahulukan kanan enggak? Iya kan? Baru kemudian kiri. Memang kalau di kita kebanyakannya apa? Kanan dulu baru kiri. Untuk itu para ulama itu bahas dengan detail. Ketika ditanya mereka bahas dengan ilmu. Ketika sesuatu itu masuk dalam keumuman hal tersebut, ya sudah. Itu masuk. Bu, kalau saya tidak bisa. Kalau saya kanan dulu kemudian kiri dulu, monggo. Dari ulama itu menjelaskan untuk memudahkan, Pak. Untuk memudahkan. Dan itu juga termasuk menjalankan sunnah. Yang jelas kanan dulu baru kiri. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian waktunya sudah habis. Ada beberapa hal yang membatalkan wudhu, ya. Di antaranya adalah keluar sesuatu dari 2 jalur, kemudian keluar angin, kemudian hilang akal, menyentuh kemaluan, dibareng dengan syahwat. Ya, ini penting ya. Man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Ini juga membatalkan. Untuk itu ketika mandi besar itu kan sunnahnya wudu dulu. Sunnahnya mencuci apa? Kemaluan dulu. Baru apa wudu, baru kemudian mandi. Nah, sebagian orang dibalik. Biur baru apa? Membersihkan itu. Akhirnya bertanya, gimana Ustaz? Wudu laki atau tidak? Untuk itu urut. Tangan dulu membersihkan kemaluan, baru wudu, baru apa? Mandi. Sehingga nanti tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Kalau dibalik, ya maka termasuk dalam hadis ini. Man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Loh, itu kan bagian dari tubuh. Nanti kalau tersentuh kaki dan seterusnya bagaimana? Tidak masalah. Yang masalah adalah menyentuh dengan tangan. Kan ada yang menolak ini. Nah, itu kan kalau tersentuh apa batal wudunya?
Sekali lagi kalau nyentuhnya sengaja dengan tangan, maka apa? Batal wudhunya. Tapi kalau tersentuh dengan paha atau yang lainnya, memang itu bagian dari situ, maka tidak membatalkan apa? Wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Ini jelas nih. Tapi sekali lagi masalah khilaf. Masalah khilaf. Yang rajih membatalkan. Kalau dia dengan tangan. Kemudian makan daging unta juga demikian, membatalkan wudhu berdasarkan dalil dari Nabi riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Kemudian terakhir terkait dengan larangan orang yang berhadas. Ada dua. Orang yang berhadas besar. Orang yang berhadas besar, dia satu tidak boleh membaca Al-Quran. Baca tidak boleh, apalagi apa? Menyentuh mushaf. Orang yang berhadas besar tidak boleh berdiam diri di masjid. Orang junub atau mungkin haid dan tidak boleh berdiam diri di masjid. Kalau dia sekedar lewat tidak apa-apa. Tidak apa itu dilarang. Kalau orang berhadas kecil, maka masih boleh di masjid. Masih boleh baca Al-Quran, tapi tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Ini bedanya. Jika kalau orang misalkan batal wudhunya dan dia tidak bisa wudhu, ingin baca Al-Quran dengan apa? Hafalan, atau dengan apa? HP, atau dengan tablet. Ini kan bukan mushaf, jadi tidak apa-apa dipegang, meskipun dia tidak wudhu. Tapi afdolnya dia berwudhu. Tapi kalau nggak bisa ya tidak apa-apa, karena itu bukan mushaf. Kemudian juga orang yang tidak berwudhu tidak boleh sholat, tawaf dan yang lainnya. Baik, saya kira demikian. Mungkin satu aja pertanyaan sebelum ditutup. Kalau nggak ada kita tutup. Saya Pak. Oke. Terima kasih. Pertanyaan kita itu mungkin terjadi. Ketika kita sedang sholat di rumah, tiba-tiba ada tamu yang menunjukkan bel, ting 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 ting. Pertanyaan saya, apa tindakan kita yang kita lakukan? Pertama, apa kita hentikan sholat menemui tamu? Yang kedua, apa kita biarkan meneruskan sholat? Terima kasih. Oke, tanya yang menarik. Jadi ketika kita sholat di rumah, ini indikasinya sholat apa? Sunnah, nggih. Di sholat sunnah. Kemudian ada tamunya dia apa? Ngebel, kring. Biasanya bukan kring kok, nggih. Ini sepeda. Ting tong misalnya gitu, Pak. Kan oh gitu, nggih. Kan saya sesuai dengan pertanyaan, Pak. Ting tong gitu misalkan. Kemudian kita bagaimana? Batalkan sholat, menjawab tadi, atau bagaimana? Oke, jadi hendaknya usahakan dia mengeraskan bacaan sholatnya, sehingga tamu tersebut tahu apa kita sholat, Allahu Akbar atau yang lainnya, sehingga dia tahu kita ada di rumah, sehingga dia tidak pergi dan juga tidak ngebel berkali-kali. Kan ada orang kan sifatnya apa? Tidak sabaran, Pak. Gitu. Padahal ya harusnya nunggu sebentar, diberi jarak gitu, nggih. Jadi kita keraskan bacaan sholatnya. Tapi kalau misalkan kita keraskan dia nggak mendengar, dia masih apa? Ngebel terus. Kita punya pilihan dan pilihan itu jadi sesuai dengan kondisi. Kalau ternyata kita berpendapat orang tersebut itu urgent betul, Pak, darurat atau yang lainnya, batalkan sholat apa, Pak? Karena itu sholatnya apa? Sunnah. Apalagi sesuatu yang urgent, tidak apa-apa, batalkan sesuatu yang sunnah kemudian menemui tamu. Tapi kalau kita tahu itu paling Pak ini bosan di rumah, pengen apa? Nah itu, apalagi itu paling Pak itu pengen utang. Waduh, Pak, kita seperti itu boleh, Pak, tidak perlu dijawab, Pak. Bahkan jenengan tidak jawab pun tidak apa-apa. Misalkan nggak, oke, jenengan ada orang ketok pintu, Pak ini, ya kan gitu. Wah, apal itu. Ternyata orang tersebut biasanya yang kemarin datang. Kalau datang biasanya apa? Ngalor ngidur, kemudian apa? Utang. Nah, itu seperti itu bagaimana? Boleh kita itu tidak menjawab, Pak. Kita jawab dalam hati, tapi nggak perlu dibukakan pintu. Karena memang tidak wajib, Pak. Menjawab salam itu wajib, tetapi menerima tamu itu tidak wajib. Tapi kalau kita udah menerima tamu, wajib apa? Memuliakan tamu. Memuliakan
tamu. Itu misalkan jenengan sedang capek sekali, kemudian memang tidak siap menerima tamu, ya sudah. Jenengan berdiam diri asalnya boleh, Pak. Asalnya boleh, kan orang kadang kondisi tertentu kan. Tapi kalau memang dan itu tidak perlu dijawab dengan keras. Tapi kalau dia tahu kita ada di rumah, kemudian kita nggak keluar, wah ini tidak bagus juga. Tidak bagus. Untuk itu Islam itu agama yang pertengahan. Agama yang pertengahan, kemudian baik untuk semuanya. Ketika memang kita tidak ada halangan, ya terima tamu dengan baik. Jamu dengan baik, memuliakan tamu bagian dari apa? Syariat Islam. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis sebutkan apa? Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Tetapi tidak wajib menerima tamu. Apalagi tamu yang diindikasikan tadi datang untuk apa? Ngutang tadi. Ya sudah. Daripada kita repot harus basa-basi, harus gini, bahkan mungkin kita harus bohong juga. Pinjam uangnya, tidak punya, padahal punya. Kan repot itu, Pak. Ya sudah, tidak usah diterima, tidak usah ditemui aja. Tidak usah ditemui. Jadi Islam itu agama yang pertengahan. Baik, saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.